Beliau sudah hidup mapan, jadi rektor, gaji besar, duit banyak, dapat hidayah, masuk Islam, keliling berdakwah, nyetir sendiri. Sampai di Jambi, mobilnya rusak, dibawa ke bengkel. Mesin hancur karena tidak pernah diservis. Mau diganti tim UAS Jambi mobil baru. Ternyata mobil yang rusak itu belum lunas. Ditawarkan tim tinggal di apartemen. Beliau tidak mau, ternyata rumahnya masih ngontrak. Beliau melihat dunia ini setengah sayap nyamuk. Saat saya dibully, dipersekusi, dilaporkan DST. Beliau lantang membela saya. Beliau hanya takut pada Allah. Hari ini Allah buktikan batinnya. Beliau wafat hari Jumat. Khotib Jumat. Hari mulia 10 Zulhijjah. Bulan mulia. Allah beri beliau kemuliaan. Selamat jalan Ustadz Yahya Waloni. Ulama-ulama kita ini sudah ditekan. Bahkan orang-orang yang mengkritisi setiap kebijakan yang menyimpang dari aspirasi rakyat selalu dituduh sebagai seorang radikal. Saya mati-mati heran kok Ustadz Somad Abdul Somad dibilang radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jawlaha wa abtala bimarakhidil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadataman arafa manaha wa amila zohiron wa batinan bimuqtadoha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, jamaah masjid Al-Mawaddah yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Badan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Dalam hal ini Bapak Ketua Masjid sudah memberikan sedikit wejangan kepada kita terkait dengan pelaksanaan pembangunan masjid dan beberapa nasihat yang sudah beliau sampaikan terkait dengan pelaksanaan tabligh akbar pada malam ini. Dan yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di seputar kehidupan masjid, dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari pagi hari sampai pada malam ini, saya pribadi, Bapak Ketua Masjid dan seluruh jamaah, kita semua masih dalam kondisi hidup dan masih bernapas. Artinya masih ada peluang bagi halayak kita sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal kita di yaumil akhir nanti. La tasalu qudama abdin coba
Coba diam bicara. Coba diam kalau saya lagi bicara. Kebetulan saya kurang sehat juga ini. Lantas salu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Faqala Nabi SAW, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas salu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang akan ditanya pertama kali adalah an umri fima afna. Umur dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu. Jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah, dengan apa engkau rapuhkan. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi wa amila bihi. Ilmu yang engkau dapati untuk apa engkau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina itasaba wa fima anfaq. Hartamu dari mana kau dapat dan untuk apa engkau belanjakan. Jadi tidak kita ditanya berapa aset kita di dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, berkasta-kasta, laksana keturunan kita di bumi. Yang ditanyakan cuma 4 persoalan. Kalau hanya 4 persoalan tadi yang ditanyakan, mengapa manusia mesti sibuk? Harus menjaga keturunannya, harus menjaga identitas, entitas. Dan dia juga harus menjaga kapabilitas dalam kehidupan konstruksi keluarga dan kepribadiannya. Sehingga kita selalu mendengar ada orang berkata, oh di sebelah sana bermata hijau, oh di sebelah sana keturunan raja, oh di sebelah sini keturunan sultan, oh di sini keturunan orang kaya. Di dalam Islam tidak mengenal hal itu. Di dalam Islam sekali lagi tidak mengenal hal itu. Tadi malam saya katakan wal arrabu bita'subi. Itu dia. Orang Badui yang fanatis suku. Jadi tidak laku di dalam Islam persoalan yang tadi itu. Yang akan ditanyakan adalah sepanjang usia kehidupan kita, untuk apa kita gunakan. Antum berusia 40 tahun, antum berusia 50 tahun. Bukan garis awal yang menentukan, garis akhir yang menentukan. Nah, ini menjadi masalah di dalam problematika, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menuju ke Sidratul Muntaha. Ada maksud dan tujuan apa Allah perintahkan Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha? Tidak ada lain tujuan beliau, tidak ada lain maksud yang ingin diambil oleh Rasulullah kecuali membentuk kepribadian sosok muslim yang berakhlakul karimah. Sekali lagi, tidak ada akhlak lain yang diambil kecuali mengambil daripada sosok muslim yang berakhlakul karimah. Anda boleh beragama Islam 100 tahun, Anda beragama Islam 50 tahun,
tetapi Anda tidak melaksanakan sholat sebagaimana perintah Islam, maka hal itu tidak ada bedanya dengan orang kafir. Karena yang membedakan antara mukmin dengan kafir itu adalah sholat. Perintah sholat ini bukan perintah khusus kepada umat Islam. Perhatikan baik-baik ibu bapak, perintah sholat ini bukan perintah khusus hanya kepada umat Islam. Perintah sholat ini sudah terjadi setiap regenerasi keturunan para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Shem, dan semua nabi yang diutus oleh Allah, Ibrahim, Abraham, Moses, Musa, sampai kepada nabi yang terakhir, Israel, Isa al-Masih. Semua nabi sudah menjalankan yang namanya perintah sholat. Dan ingat baik-baik ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, dasar daripada pelaksanaan ibadah sholat kita berpatokan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah sholat atau belum Ibrahim? Ibrahim sudah sholat atau belum? Qul aina sholati. Katakanlah sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menjaga sholat, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi jangan diidentikan bahwa sholat ini perintah umat Islam, bukan. Sholat ini adalah perintah universal, sebagaimana Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sama juga dengan Rasulullah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil. Sama kedudukannya. Sifat daripada kerasulan Nabi Muhammad bersifat universal, sifat daripada Al-Quran bersifat universal, dan sifat daripada sholat bersifat universal. Saya berulang-ulang cerita ketika saya di penjara. Saya di penjara sering jadi imam. Saya di penjara sering jadi khotbah, jadi khotib Jumat. Satu ketika datang orang Cina yang tidak bisa, cannot speak English. Dia tak bisa bahasa Inggris. Dia punya kasus judi online. Omsetnya itu sampai ratusan miliaran. Disita oleh Mabes Polri. Dia seorang kafirun. Dia tidak mengenal Islam, tidak pernah bersyahadat. Tetapi setiap kali umat Islam sholat, dia hadir sholat di situ. Ibu bapak boleh bayangkan. Berulang-ulang saya ceritakan peristiwa ini. Di dalam penjara saya khutbah, saya jadi imam rawatib. Datang seorang jamaah kepada saya, orang Jawa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Itu Ustaz tahu enggak? Belum tahu saya. Di kamar Ustaz, kamar 21, ada orang Cina yang bukan Islam. Setiap kali sholat fardu dilaksanakan, entah sholat subuh, entah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dia ikut kepada kita berjamaah Ustaz. Yang betul antum, betul Ustaz. Pantasan aja di depan kamar saya itu kan depannya ada masjid Ruhul Jadid. Masjid di Mabes itu namanya Ruhul Jadid. Kemarin saya sudah lupa-lupa karena IQ saya begitu keluar penjara ngomong pun susah.
yang tidak beragama Islam, orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi dengan terpanggil jiwa dia datang untuk beribadah. Apa antum mengidentikan dia itu orang Islam atau bukan? Belum tentu. Belum tentu. Jangan suka mengkat-kat Islam ini dengan wal arabbu bita'assubi. Semua orang bisa beragama Islam, jangankan manusia, jin sekalipun boleh beragama apa? Jin apa? Jin apa? Coba jawab. Jin. Kalau kita tidur tengah-tengah malam, air dibangunin, air di buka keran air kita. Jin siapa namanya? Jin. Jin Islam mengingatkan kita, bangun, bangun. Minnal laila fatahajat bihi. Pada separuh malam solat tahajudlah kamu. Ini dia. Jadi rupa-rupanya dia intip kita bersama-sama satu saf. Oh, rupa-rupanya setiap kali kita sholat subuh, pantas si Cina ini dia tinggal intip-intip kita. Setiap saya lewat saya katakan, permisi kok, karena kamar saya dengan masjid memang berhadapan, dan di penjara orang tahu saya ustadz. Ada juga beberapa ustadz yang masuk penjara di situ, tapi kasusnya kasus lain. Kalau saya kan kasus karena membela kebenaran. Jadi nggak apa-apa 20 kali masuk penjara nggak jadi masalah. Tapi jangan antum masuk penjara karena uang umroh, uang haji, embat uang rakyat, embat uang jamaah. Jangan begitu, tidak bagus begitu. Kalau kita menegakkan kebenaran, kalau kita menegakkan, menghantam yang batil, to revive the truth, to bury the patient, mengangkat kebenaran, membunuh, menguburkan yang tidak baik. Itu adalah konsep kebenaran. Datanglah dia. Saya mau bertanya, kenapa anda sholat subuh, kenapa anda sholat? Saya tidak bisa berbahasa Cina. Panggil seorang Cina bernama Jeffrey. Coba tanyakan dia, kenapa dia suka sholat? Dia bukan Muslim, dia nggak pernah sunat, dia nggak pernah syahadat. Mengapa dia suka sholat berjamaah? Terus kalian begitu. Terus kalian begitu. Saya jaga nanti terus. Ini yang tidak disiplin. Saya dari Jakarta datang ke sini menata kedisiplinan. Agama kita ini lagi diutak-atik dengan ketidakdisiplinan. Innalillahi. Oh, berarti menganggap saya ini radio rusak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Anda hargai orang yang datang dengan dasar kebenaran Allah. Kalau masih ada kesibukan duniawi, saya berhenti. Kaum alum, kalau bawa saya di masjid, tertibkan. Antum sudah tahu saya dari awal sampai sekarang manusia paling disiplin dalam berbicara tentang Islam. Akibat seperti inilah, akibat seperti ini, seorang pejabat menteri agama bisa
mengutak-atik Islam karena pandang enteng kepada Islam. Cari muka kepada kafir, cari muka kepada orang-orang munafik. Ini ibu bapak, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Satu ketika Rasulullah sementara mengajar di dalam masjid, Abu Jahal dengan istrinya mondar-mandir ke sana kemari. Mereka berteriak, Muhammad sedang membagi-bagi harta, Muhammad sedang membagi-bagi emas, perak, dan lain sebagainya. Masa? Kata Abu Jahal, betul, Muhammad sedang membagi-bagi dinar. Begitu mereka cari, mereka lihat di dalam masjid, ternyata Rasulullah sementara berdakwah. Kecewa Abu Jahal. Rupanya bukan harta yang dibagi, tapi Quran dan kecewa. Ini ibu bapak. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Imali dunia kakak enak kanak-kanaka. Tak yesu abada wa malaki rotika. Kakanaka tamutu godan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Hei, kalau mau minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Orang kafir tidak pernah sujud, orang kafir tidak pernah munajat, orang kafir tak pernah minta. Diberikan berkah rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita orang Islam. Tapi yang Allah minta kepada kita, di saat kita mendengar nasihat, dengar nasihat itu dengan baik. Susah mencari orang-orang yang disiplin. Ibu bapak belum tahu persoalan sekarang ini. Ibu bapak belum tahu masalah sekarang ini. Pemerintah sudah tidak konsen ngurus minyak goreng, sudah tidak konsen ngurus kesejahteraan, kemakmuran masyarakat. Yang diurus adalah ustadz-ustadz radikal oleh Jokowi. Nah, saya mau berbicara sampai ke situ, tapi saya batasi dulu. Karena saya pikir-pikir tidak ada guna saya datang ini. Ini susahnya kita ini. Kalau ketemu ustadz yang mudah didatangkan, banyak tingkah. Kalau ketemu yang mahal, itu baru dia kapok. Kenapa nggak undang si ustadz? Aduh, nggak mampu, masjid kami kecil. Kalau ketemu yang tidak banyak tingkah, yang betul-betul berjihad, menegakkan Islam di jalan kebenaran, itu dia suka. Dia suka. Bukan disyukuri, syukuri. Alhamdulillah. Ada yang mau datang, ada yang mau memberi nasihat. Islam kita di Indonesia ini semakin hari semakin terpuruk. Bu, antum buka di YouTube di Kerawang, ada 7 ibu-ibu mengambil Al-Quran, duduk di atas Quran, injak-injak Al-Quran. Mereka orang Islam, bukan orang kafir. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena ulama-ulama kita ini sudah terlena. Ulama-ulama kita ini sudah ditekan. Bahkan orang-orang yang mengkritisi setiap kebijakan yang menyimpang dari aspirasi rakyat selalu dituduh sebagai seorang radikal. Saya mati-mati heran kok Ustadz Somad, Abdul Somad dibilang radikal. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6 presiden berganti. Mulai dari Soekarno, Soeharto, siapa lagi? Habibie, siapa lagi? Megawati. Semua presiden. Nanti di era Joko Widodo inilah terlalu banyak sekali mengutak-atik soal itu dia. Jadi yang bikin kacau negara kita ini bukan masyarakat.
Masyarakat dari Sabang sampai Merauke hidup dalam ketertiban. Yang suka bikin ribut di masyarakat kita ini adalah pejabat. Antum kalau mau berani begitu. Begitu kalau mau berani, kalau memang betul-betul kau laki-laki begitu. Jangan diam-diam di kampung kecil ini, keluar ke sana. Saya masuk penjara bukan masalah saya, bukan masalah saya. Periksa berkasnya. Tahun 2019 saya bela Ustadz Abdul Somad diserang oleh seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Saya serang, saya lawan semua pendeta di Indonesia. Dan saya katakan ke Mabes Polri, jangan Ustadz Somad yang ditangkap, Yahya Waloni siap ditangkap. Hanya karena bela kawan. Jadi kalau kau memang betul-betul pejuang, kau ustadz, benar-benar ustadz, jangan suka memperalat pengacara. Jangan suka memperalat umat. Bertarung sendiri, berjuang sendiri, berjihad sendiri, mati sendiri demi menegakkan Islam. Saya masuk penjara, 3 pengacara yang ditawarkan, banyak sekali, ada ribuan pengacara menawarkan diri. Kami siap bela Ustadz. Saya bilang saya tidak perlu. Polisi tawarkan sama saya, Ustadz kami bela, kami turunkan, kami utus catur bakti. Itu catur bakti itu adalah pengacaranya polisi. Saya katakan saya tidak perlu bela, saya tidak perlu PH, penasihat hukum. Jaksa Agung menawarkan sama saya, kami juga Ustadz ingin menawarkan lawyers, pengacara supaya bela Ustadz. Saya katakan percuma Pak Jaksa Agung, tetap saya tidak terima semuanya. Saya hadapi masalah ini dengan cara saya sendiri, hanya bergantung kepada Allah. 14 pengacara jaksa penuntut umum menyerang saya. Kebanyakan orang Manado, orang Batak yang notabene bukan beragama Islam. Mereka mengutak-atik saya, mereka menyerang saya. Dan setiap pertanyaan yang mereka tanyakan, bahkan hakim bertanya, saya katakan betul semua Pak Hakim, betul semua apa yang dikatakan jaksa penuntut umum, enggak ada yang salah, saya yang salah Pak Hakim. Loh, kok bagaimana terdakwa ini selalu mengaku salah, nggak pernah mengaku benar? Karena saya tahu yang benar itu hanya di hadapan Allah. Biarkan nanti Allah yang bela. Nanti Allah yang bela. Saya tidak punya kenalan satupun, polisi saya tidak punya kenalan, jaksa tidak punya kenalan, hakim apalagi tak punya kenalan. Dari sekian banyak orang di Mabes Polri yang dihukum, hanya 1 yang paling ringan hukumannya, Yahya Waloni, cuma 5 bulan. Amin ya robbal. Yang lain bayar sampai miliaran. Bahkan masih ingat kasus Ahok, sama pasalnya sama, 156A, penista terhadap agama orang lain. Roh Kudus saya robah jadi Roh Kudis. Itu dia. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Itu. Ini. Jadi saya kira Ibu Bapak, saya tidak bisa panjang lebar bicara, hanya sampai ke situ saja bicara saya. Karena saya pikir-pikir, energi saya ini buang-buang percuma. Besok saya mau ke Rohul, masih ada beberapa 7 tempat saya mau ceramah di Mahato, Rohul. Lebih penting saya ke sana, ditunggu umat di sana. Sekali disiplin ditanamkan, sampai ke liang lahat antum harus disiplin, sampai mati kau harus disiplin. Jangan pernah berubah. Sudah ada contoh tuh, kiai besar. Kiai besar
dalam persoalan teologis, dalam persoalan umat seperti ini, sebenarnya yang banyak pegang peran penting bukan Jokowi. Yang banyak pegang peran penting adalah Ma'ruf. Dia yang paling tahu soal masalah Islam. Dia lebih tahu. Yang menertibkan dunia ini, Indonesia ini adalah ulama. Ulama yang menertibkan dunia ini. Pak Ma'ruf Amin, apa dia ada peduli dengan keadaan sekarang? Enggak peduli dia. Enggak peduli. Nah, ini dia Ibu Bapak. Sementara ustadz-ustadz kita diserang satu persatu. Saya sudah diancam-ancam. Pak Yahya pelan-pelan kalau ceramah. Oh enggak. Saya bertobat. Saya tidak mau lagi menghina-hina agama orang lain. Seperti Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus itu enggak boleh. Karena biar bagaimanapun Roh Kudus itu dalam Islam juga adalah malaikat Jibril. Nah itu saya tidak boleh. Tidak boleh menghina-hina Tuhan yang orang punya agama lain. Nggak apa-apa, nggak boleh itu. Stop begitu-begitu. Karena sudah marah sekali saya kemarin. Marah karena UAS dilapor. Kenapa UAS yang dilapor bukan saya? Yang paling kencang ceramah di YouTube itu kan saya. Kok UAS yang dilapor? UAS jadi sasaran. Kita lindungi beliau ini. Karena beliau ini memang jadi sasaran. Kita lindungi. Orang tidak punya salah, ulama muda, usianya muda, kemampuan akademik, PhD. Ini Menteri Agama sarjana dari mana? Oi kawan, sarjana dari mana? Apa nak sekolahnya? Iko. Ya. Kita dianggap radikal, kita dianggap keras, tapi kita punya kemampuan akademik. Kita punya kemampuan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah. Bukan benci kepada pemerintah, sayang kepada pemerintah. Pak Ma'ruf Amin, Pak Jokowi adalah orang tua dalam sistem demokrasi. Mereka adalah orang tua. Anaknya 167 juta jiwa yang ada di Indonesia. Termasuk anak-anaknya itu adalah para ulama-ulama, para ustadz-ustadz. Kok bisa-bisanya 180 orang jadi radikal? Siapa-siapa itu? Pasti Yahya Waloni ada juga di dalam situ. Nggak mati-mati saya dari penjara, saya mungkin mau mati nggak jadi mati. Oh kok mungkin ada yang bilang loh kok masih sehat-sehat, belum mati-mati tuh Yahya itu. Belum lah, kau mati duluan baru saya mati. Tidak ada cerita itu. Nah ini ibu bapak, saya gambarkan begini terang. Dengar ke sini, dengar ke sini. Supaya ibu bapak pulang dapat pahala, dapat barokah. Jangan ibu bapak pikir, oh ini kan orang mualaf, ini kan orang dari Kristen. Oh beda kawan, saya dari kafir, tapi saya masuk Islam karena pengetahuan Islam lebih tajam daripada antum. Antum nggak punya pengetahuan Islam. Coba kalau antum punya pengetahuan Islam, boleh nggak ceramah seperti saya? Bisa. Baru 1 menit sudah Jangan pakai sifat pandang enteng itu ya. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Al-ilma bil kasab labih nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab, bukan karena nasab. Ilmu itu dipelajari. Saya kalau mimpin orang imam, nggak usah saya ceramah. Saya kalau mimpin orang imam, semua saya pakai aturannya. Mau zikir mau doa, panjang-panjang seperti para ulama. Nggak sembarang-sembarang saya beribadah. Bukan Allahumma lantas jalan. Nah itu jamaah ini. Makanya sholat itu dipentingkan oleh Allah. Disuruh Nabi Muhammad, diperintahkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sholat para nabi sampai kepada Nabi Isa
tidak pernah tertib. Waktunya tidak tertib, jumlah rakaatnya juga tidak tertib. Makanya di dalam surat Maryam di situ dikatakan Nabi Isa sholat, Nabi Isa membayar zakat. Jadi kalau mengatakan Nabi Isa orang Kristen bagaimana? Nabi Isa membayar zakat, Nabi Isa juga sholat. Qala ini Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Itu dia. Saya ini kata Al-Masih hamba Allah. Allah memberi aku kitab wa ja'alani nabiyah dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Dan kemanapun aku pergi, aku membayar zakat. Madum tuhaya. Madum tuhaya artinya sepanjang usia hidupnya dia membayar zakat. Kalau orang sholat dan bayar zakat, dia agama Kristen atau Islam? Dia agama Kristen atau Islam? Nah, kenapa ibu bapak selama ini percaya Isa itu Kristen? Yang ada di Kristen sana lakum dinukum bukan Nabi Isa tapi Yesus. Lakum dinukum waliyadin. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Yesus bisa digambarkan dalam bentuk visualisasi fisik, postur tubuh, wajah maupun gambar fisik badannya. Tetapi Nabi Isa tak mampu digambarkan secara visualisasi. Jangankan Nabi Isa, Nabi yang 576 tahun sebelum Isa, Ahmad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad, sulit digambarkan secara visual, physical. Nanti habis dari ceramah saya pergi bertamu ke rumah-rumah orang Islam. Ada nggak foto Nabi Muhammad? Sementara masih kecil dipeluk. Ada juga Nabi Muhammad naik kuda. Ada nggak kira-kira? Sulit digambarkan. Siapapun yang melihat Nabi pasti pingsan, bahkan ada yang mati. Itu fakta. Itu fakta. Semua orang yang melihat Nabi pasti mati. Nggak ada yang bisa melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abad keberapa Nabi Muhammad? Dilahirkan tahun berapa? Tahun aja lupa. 20 April tahun 571. Bertepatan dengan 12 Rabiul, di mana Abraha menyerang Ka'bah dengan menunggangi seekor gajah. Maka tahun itu disebut dengan tahun gajah. 20 April tahun 571. Nabi Isa lahir tahun berapa? 6 sebelum Masehi. 620 tahun rentang waktunya Nabi Muhammad tak punya foto. Bagaimana mungkin Al-Masih ada fotonya? Boleh dari mana jadi Tuhan ini kira-kira? Ini ibu bapak. Supaya ibu bapak ini jadi pintar, saya mau jelaskan. Komplain Isa adalah nabi kita, Musa adalah nabi kita, Soleh adalah nabi kita. Semua nabi yang datang dalam panggilan Rasulullah ketika dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perhatikan kalimat isim yang mentasbihkan Allah. Perhatikan baik-baik ya. Isim yang mentasbihkan Allah. Subhanallazi asra bi abdih laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perhatikan baik-baik. Abu Jahal bukan orang beriman, kafir. Abu Jahal adalah kafir. Abu Jahal, Abu Lumpur, siapa yang di Indonesia ini? Abu Janda, Abu Gosok, Abu Cepatu. Ini dan abu-abu lain. Nah, dia orang kafir, tidak
menerjemahkan dengan baik kalimatullah. Dia tidak menerjemahkan dengan baik. Subhanallazi asra bi abdi. Kenapa tidak dikatakan subhanallazi asra bi Muhammad, tapi dikatakan subhanallazi asra bi abdi, disebut hamba. Tadi saya memulai dengan mukadimah, asyhadu an la ilaha illallah syahadataman arafa manaha wa amila zahiran wa batinan bi muqtadoha. Jadi ada yang bertanya sama saya, Ustaz, itu Nabi Muhammad itu waktu di Isra Mi'rajkan itu tubuhnya atau ruhnya? Tubuhnya atau ruhnya? Ibu bapak bermimpi berada di Padang, ibu bapak bermimpi berada di Manado, ibu bapak bermimpi berada di Jakarta. Tidur ibu bapak di daerah sini, kompleks di sini. Ibu bapak bangun di Jakarta atau di Padang? Di Jakarta atau di Padang? Di sini, karena ibu bapak bermimpi. Kalau hanya ruh yang diangkat ke Sidratul Muntaha, itu namanya mimpi. Bunga di siang hari. Tapi ini persoalannya Sidratul Muntaha diantar sampai ke langit yang ketujuh, kemudian menaiki tangga putih. Sampai di atas itulah Jibril tak boleh naik. Langit pertama ketemu Idris, langit kedua ketemu Soleh, langit ketiga ketemu Adam, langit keempat berjumpa Yahya dan Isa, langit kelima bertemu Moses, langit kelima bertemu Harun, langit keenam bertemu Musa, langit ketujuh berjumpa dengan seorang sosok laki-laki yang beruban di dunia, namanya Ibrahim Abu Ambiyah, penghulu dari semua bapak para nabi, Abu Ambiyah. Ditanya oleh Rasulullah, "Hei Jibril, saudaraku, siapakah laki-laki yang bersandar di tiang masjid Baitul Ma'mur di lantai 7 ini? Di langit yang ketujuh ini, siapakah laki-laki yang beruban putih ini?" Karena laki-laki di dunia ini yang pertama kali beruban di dunia adalah Nabi Ibrahim. Dijelaskan oleh Jibril alaihissalam, laki-laki itu adalah Ibrahim alaihissalam, Abu Ambiyah. Sedangkan engkau Muhammad adalah Sayyidul Ambiyah, penghulu dari semua nabi. Namanya Ibrahim alaihissalam, laki-laki pertama di dunia yang rambutnya beruban. Berangkatlah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tak boleh naik, tunggu sampai di lantai 6, lantai ke-7, langit 6 dan 7. Rasulullah berdialog dengan Allah. Apa Sidratul Muntaha itu? Sidratul Muntaha dalam kitab Duratun Nasir yang saya baca, Dokoikul Akbar, dalam buku para ulama yang saya baca, Dokoikul Akbar, Ta'alimu Ta'alim, sering juga disampaikan dalam sebuah majelis ilmu para ulama. Itu adalah sebatang pohon yang menjulang tinggi, daun-daunnya itu bertuliskan nama-nama manusia yang kembar. Nah, itu disebut dengan Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah Allah berikan perintah kepada Rasulullah, ini Muhammad, ajarkan umatmu dengan 50 waktu dalam sehari. Bukan 5 waktu. Mestinya umat Islam diajarkan 50 waktu dalam satu hari. Ini ibu bapak. Karena pengasihan Allah kepada Rasulullah, dijadikan 5 waktu. Musa katakan, Muhammad, minta kepada Allah, kurangi. Saya memimpin Bani Israel, jangankan 50 waktu, 1 waktu dalam sehari tak mampu bangsa biadab Israel melaksanakan sholat, apalagi umatmu 50 waktu. Bolak-balik Rasulullah naik minta sampai jatuh ke 5 waktu. Di 5 waktu Musa katakan, 5 waktu pun nggak akan mungkin habis, tidak mungkin. 5 waktu tidak akan mungkin umat Nabi akan selesai, akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Nggak akan mungkin. Sampai kapanpun umat Nabi tidak akan mampu.
Benar yang terjadi sekarang. Sampai hari ini tidak ada satupun umat Islam yang mampu melaksanakan itu. Ini kita banyak begini karena ada tabligh akbar. Sudahlah. Kalau tidak ada tabligh akbar paling tinggi 2 saf. Saya tahu. Saya tahu, apalagi masjid-masjid di pinggir-pinggir begini, alamak. Jadi jangan pandang enteng sama saya, jangan sombong saya juga naik. Itu dia. Karena ini bekas dari manusia sombong, jangan sampai kamu lagi sombong saya ini. Jadi ente baru belajar sombong, sombongnya buang dulu lah. Ya. Antum boleh bangga lah kalau antum berilmu, ya saya bangga sekali itu. Tapi kalau antum bangga antum tidak punya isi di kepala, ngapain? Hah? Boleh antum bangga tapi kepalamu isi penuh dengan ilmu. Itu dia. Tapi kepalamu kosong, bagaimana kau sombong? Itu dia ya. Nah di Indonesia begitu kebanyakan, banyak sombong isi kepala kosong. Itu dia. Mulai dari presiden sampai ke bawah isi kepalanya kok kosong. Itu kata Rocky Gerung, oksigennya habis. Itu dia. Jadi kepada ibu bapak, saudara-saudaraku, simaklah dulu dengan baik apa yang menjadi petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Saya nggak bisa panjang lebar, insya Allah di lain waktu kita lebih disiplin lagi. Sekali menerapkan disiplin, sampai ke liang kubur, sampai mati kita tetap disiplin. Saya begitu dari dulu ya. Nah, ini Alung sudah tahu sifat saya. Dulu saya waktu mau ceramah, banyak sekali orang-orang FPI mau kawal. Saya bilang jangan pakai kawal. Saya tidak perlu ada pengawal. Tanya nih Alung ini. Brigade 08. Nanti kami kawal Ustadz dari hotel. Nggak usah Lum, tunggu aja di hotel. Tunggu aja di masjid. Begitu. Jadi ibu bapak, dengar-dengar baik-baik. Dengar-dengar ke sini. Nggak jadi masalah. Insya Allah lebih berguna. Lebih berguna. Ya, dan saya selalu begitu. Dalam setiap momen, di dalam setiap kesempatan, ada yang tidak disiplin, saya pasti berhenti. Itu dia. Dan ini menjadi pukulan bagi kita. Sudah banyak cerita yang saya sampaikan. Inti daripada persoalan Isra wal Mi'raj ini, ibu bapak banyak berserah diri kepada Allah. Ya, tidak usah terpengaruh dengan mau manusia yakut, yukut, yikit. Itu ya, kita doakan supaya tahun 2024 Pak Jokowi segera turun, insya Allah ada presiden baru, amin ya robbal. Ada presiden baru, mudah-mudahan. Bukan Pak Jokowinya yang rusak, pembantu-pembantu Jokowi kebanyakan amburadul semua, kacau semua ya. Sudahlah, jangan usah pikir-pikir yang lain. Insya Allah presiden ke depan kita yakin penuh bahwa nanti akan jadi presiden adalah Pak Prabowo Subianto. Sudah, yang itu sajalah, yang lain-lain nggak usah lah. Ya, paling Pak Jokowi bilang sama Pak Prabowo, apa wi? Jadi kamu aja lah yang jadi presiden. Iya. Insya Allah. Ya, terus Menteri Agamanya, insya Allah Ustadz Abdul Somad. Amin ya robbal. Menteri Pendidikannya Muhajir Effendi. Nah, itu banyak orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Padang, orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa banyak pintar-pintar. Semua kumpulkan. Jangan seperti yang kemarin ini, aduh kacau. Yakut. Ya, nah ini. Jadi Yakut biar saja mimpin Banserep. Siapa Banser, ya kan? Iya. Saya tetap jadi ustadz untuk mendakwahkan Islam. Amin ya robbal alamin. Imam-imam, ustadz-ustadz yang ada di MUI pusat, wah itu dia, orang-orang hebat. Angkat. Berhenti mengacaukan antar umat beragama. Orang Kristen juga enjoy saja kok. Hindu, Buddha, umat Islam, umat Kristen semuanya bersahabat dengan baik. Jadi kita jalin ukhuwah Islamiyah dengan baik. Kita perketat nasionalisme kita yang kuat. Berhenti kita. Kalau kita mengatakan hal-hal yang mengenai teologis tidak jadi masalah. Keras kita keras.
Tapi untuk menghina Roh Kudus, waduh, cap tikus segala macam berhenti sudah. Tobat saya. Di dalam penjara yang ngasih makan sama saya orang kafir juga, orang Kristen juga. Kemarin di televisi ada yang ngomong kan, jangan bilang kafir katanya, jangan bilang kafir, karena semua orang di Indonesia sudah beragama. Ini Bapak ini lupa, ada kalimat dalam Al-Maidah. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Jadi jangan, kalau bukan ahli tafsir, nggak usah nafsir Quran. Nanti antum jadi nafsi. Ya, biarkan itu kepada al-mufassirin, orang-orang yang ahli tafsir. Saya pun begitu. Saya hanya boleh menyampaikan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa. Selain daripada itu saya nggak bisa sampaikan. Jadi ibu bapak, saudara-saudaraku, inti dari Isra Mi'raj ini, mari kita bersatu, mari kita menjalin ukhuwah Islamiyah agar terjalin kebaikan antara umat beragama yang ada di negara kita. Amin ya robbal. Tetangga-tetangga kita yang di sana, Matius, Stefanus, Stetanus, Spiritus, itu. Yakinkan mereka, daripada kau ke gereja jauh, ayo ke masjid dekat. Ya aja dia. Nah apa-apa. Bukan masuk Islam. Ibadah di dalam di penjara begitu. Saya nggak Islamkan orang, tapi banyak yang masuk Islam. Ada itu podcast saya dengan Deddy Corbuzier. Katanya Ustadz banyak Islamkan orang. Oh, saya bukan Islamkan orang. Orang yang tanya sama saya, Ustadz kami kan kalau Kristen kan seminggu sekali pendeta datang. Lama kami nunggu pendeta datang. Jadi boleh nggak kira-kira kami ikut sholat? Oh alhamdulillah, ayo sama-sama kita sholat. Tapi kami nggak masuk Islam Ustadz. Nggak jadi masalah, pakai sarung, silakan. Pakai sarung, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Akhirnya sholat, nggak mau keluar. Wah kayaknya enak di Islam ini kayaknya. Dan itu bukan orang-orang, biasalah orang di Mabes bukan orang pencuri ayam. Nggak ada pencuri ayam masuk di Mabes, itu nggak ada. Omset mereka itu minimal 10 miliar. Orang-orang berduit semua yang masuk ke sana itu. Jadi bagaimana kira-kira ini Ustaz? Kami sudah tidak bisa keluar lagi. Nah, nggak tahu saya. Saya kan bilang, coba saja dulu. Kalau nggak enak, keluar lagi. Itu caranya. Nggak usah paksakan. Lakum dinukum la ikra hafiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Udah ribuan saya Islamkan orang. Nggak pernah saya bangga. Yang saya bangga kalau dia mengerti ajaran Islam. Jangan masuk Islam karena mau kawin. Ya, ibu bapak, saudara-saudaraku, saya masuk Islam bukan mau kawin. Saya masuk Islam satu keluarga, bini dan 3 orang anak. Itu kalian mesti tahu. Makanya saya tidak pernah main-main dalam akidah Islam. Nggak pernah saya main-main. Saya masuk Islam satu keluarga, istri dan 3 orang anak. Saya dulu sebelum masuk Islam rektor yang mempendetakan para pendeta. Di Papua sana mereka paling tahu disiplin saya. Kalau saya lagi mengajar, ada yang main-main, saya lempar pakai sepatu. Nah, ini disiplin saya dulu waktu saya masih kafirun. Ini dia. Baju saya, sepatu saya, jas yang saya pakai. Sekarang ini tinggal 75.000. Gamis yang saya pakai 75.000. Ini sorban ini cuma 25.000. Total sampai ke bawah cuma 100.000. Tapi masuk surga. Daripada pakai dasi kupu-kupu masuk peti mayat, dasi kupu-kupu neraka semua. Itu dia. Kalau itu bukan singgung, itu memang fakta. Itu memang fakta. Terbungkus memang. Berangkat pakai baju putih-putih. Kemana? Mau kemana Ustaz? Ya ke neraka, kemana lagi? Nak kemana? Kalau orang Islam tidak, Yahya meninggal bungkus dengan kain kafan ngadap kiblat, insya Allah orang yang masuk Islam dengan bersih mendapat hidayah. Yang namanya mu'alaf ditempatkan di tempat yang maha tinggi. Amin ya rabbal. Orang yang namanya pendeta ditempatkan di tempat yang maha tinggi. Asal pendeta yang bagaimana? Yang betul-betul menegakkan Islam sampai akhir hidupnya dia menegakkan Islam.
Nah, ini kesaksian hidup saya. Nanti bagi jemaah yang berminat untuk memiliki buku saya ada di mobil. Silakan. Bagi yang berminat, saya kasih waktu beberapa menit. Saya akan pulang kembali ke hotel. Karena saya mungkin subuh sudah berangkat menuju ke Rohul. Masih ada kegiatan di sana. Ya. Dan saya ingatkan kepada seluruh jemaah, saya ingatkan, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Sekali lagi, jangan pernah mengukur orang dari kulit. Itu dia ya. Ibu bapak belum pernah kenal, belum pernah dekat sekali dengan Yahya Waloni. Bapak ibu belum pernah tahu. Ibu bapak baru kenal saya cuma di kaset di mana-mana. Tapi dekat ibu bapak belum pernah tahu saya. Saya kalau sudah pegang prinsip A, itu nggak pernah jadi B. Sampai ke liang kubur saya tetap A, nggak pernah jadi B. Nah itu, ini dia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan malam ini malam yang baik. Besok ada berkah dari Allah. Ada berkah dari Allah. Dan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.